Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Aziza dari TKM 4A. Di sini saya akan menjelaskan dua pengujian. Yang pertama ada pengujian Zancap dan yang kedua ada pengujian ketahanan warna tinta terhadap larutan kimia. Nah, yang pertama ada pengujian Zancap. Zancap itu adalah perangkat portable yang paling sederhana untuk memeriksa viskositas cairan atau mengukur kekentalan cairan seperti cat, tinta, dan vernis. Bentuknya pun seperti mangkuk atau cup kecil berbahan stainless dengan dua pegangan yang panjang di bagian sampingnya, dan pada bagian tengah mangkuk kecil itu mempunyai lubang yang kecil, serta cup ini memiliki kapasitas sekitar 43 mili. Kemudian nilai viskositasnya pun ditentukan oleh waktu atau dalam detik, di mana volume diketahui cairan mengalir melalui lubang kecil dari diameter tertentu. Dan ukuran Zancap ini memiliki 5 jenis, masing-masing dibedakan berdasarkan diameter lubangnya. Salah satunya itu adalah semakin besar nomor, maka semakin lebar ukuran diameter lubangnya atau nozzle. Metodenya ini menggunakan metode Zancap dan tujuannya itu adalah untuk menentukan nilai kekentalan atau viskositas tinta atau solvent base ink. Prinsip ujinya pun adalah nilai kekentalan dapat diketahui dari penentuan waktu berakhirnya volume tertentu dari cairan tes melalui nozzle. Bahan dan alat yang digunakan adalah Zancap, timer atau stopwatch, dan cairan vernis yang akan diuji, serta ada 9 cara pengujian. Langkah yang pertama itu adalah siapkan Zancap yang bersih, lalu pilih jenis Zancap sesuai dengan perkiraan nilai kekentalan tinta yang akan diuji, sehingga kita akan mendapatkan kisaran waktu uji dari 20 sampai 80 detik. Kemudian, atur dan pastikan suhu pada tinta dan suhu ruangan pengujian konstan pada 25 derajat Celcius. Lalu, celupkan cup pada wadah tinta itu selama kurang lebih 1-5 menit untuk mendapatkan keseimbangan suhunya. Dan angkat cup secara vertikal dari wadah tinta dengan cepat dan mulai hitung waktu dengan timer ketika ujung cup bagian atas itu meninggalkan permukaan tinta pada wadahnya. Jaga agar cup tetap vertikal dan jarak antara cup dengan permukaan tinta itu tidak boleh lebih dari 15 cm. Kemudian hentikan timer pada saat aliran tinta itu mulai berhenti dan hitung atau catat hasil pengujian 2-3 kali untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih akurat. Lalu ambil rata-ratanya. Perbedaan dari masing-masing hasil tidak boleh lebih dari 5%. Selanjutnya itu bersihkan cup setelah digunakan. Dan rumus Zancap itu adalah V sama dengan K dikali T dikurangi C, dengan keterangan V itu adalah viskositas, K adalah konstanta alat Zancap, T adalah waktu hasil pengujian, serta C adalah koefisien konvensi. Kesimpulan dari pengujian ini adalah semakin besar nomor Zancap itu, maka semakin besar pula diameter lubang nozzle-nya, karena akan berpengaruh terhadap waktu yang diperlukan dalam pengujiannya. Dan dengan lubang yang lebih besar itu, otomatis yang diperlukan pun lebih singkat, karena lubang Zancap yang besar itu lebih cocok untuk menguji bahan cairan yang memiliki viskositas yang tinggi. Nah, pengujian yang kedua adalah pengujian ketahanan warna tinta terhadap larutan kimia. Di dalam pengujian ini menggunakan metode ekstraksi, serta prinsip ujinya itu adalah kertas yang telah dicetak masing-masing dengan tinta itu kemudian dibasahi atau dicelupkan ke dalam larutan NaOH, larutan HCl, dan larutan deterjen. Kemudian dibiarkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu amati apakah larutan itu larut, apakah tinta itu larut atau tahan terhadap larutan kimia, karena tujuan itu adalah untuk mengetahui ketahanan warna tinta terhadap larutan kimia. Alat yang digunakan dalam pengujian ini adalah Bu Erlenmeyer,
neraca digital, cawan arloji, pinset, piring, gelas ukur, beban 1 kg, pipet, serta oven. Dan bahan yang digunakannya pun itu yang pertama ada tinta yang tercetak pada kertas, larutan NaOH, larutan HCl, larutan deterjen, larutan Aquades, kertas saring, serta mika. Dan ada 4 tahap cara pengujian. Bagian yang pertama itu adalah menyiapkan larutan basa NaOH 1%. Di bagian ini mempunyai 6 poin. Yang pertama, masukkan cawan arloji sebagai wadah NaOH yang akan ditimbang. Yang kedua, menolkan angka pada monitor neraca dengan menekan tombol rezero. Yang ketiga, timbang NaOH kurang lebih 2 gram untuk membuat larutan NaOH 1%. Yang keempat, masukkan 2 gram NaOH itu ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kelima, tambahkan Aquades hingga diperoleh volume 200 ml. Serta yang terakhir itu adalah aduk larutan dengan cara memutar-mutar labu Erlenmeyer itu sehingga NaOH terlarut. Bagian yang kedua dari cara pengujiannya itu adalah menyiapkan larutan asam HCl 10%. Di bagian ini ada 3 poin. Yang pertama, ambil HCl menggunakan pipet ukur sebanyak 10 ml dan gunakan gelas ukur itu sebagai wadahnya. Yang kedua, tuang 10 ml HCl itu ke dalam labu Erlenmeyer. Serta yang ketiga, tambahkan Aquades sehingga diperoleh volume larutan itu sebanyak 100 ml. Kemudian aduk dengan menggunakan atau dengan cara diputar-putar. Dan bagian yang ketiga dari cara pengujiannya itu adalah menyiapkan larutan deterjen 10%. Di bagian ini cuma ada 2 tahap. Yang pertama, tuangkan 10 ml deterjen ke dalam labu Erlenmeyer serta tambahkan Aquades ke dalam labu Erlenmeyer itu sehingga diperoleh larutan 10 ml, kemudian diaduk-aduk. Di bagian terakhir atau bagian yang keempat dari cara pengujiannya itu adalah mulai pengujian ketahanan warna tinta terhadap larutan asam, larutan basa, dan larutan deterjen. Di bagian ini terdapat beberapa poin, di antaranya tuang larutan ke dalam piring NaOH 1%, HCl 10%, dan deterjen 10%. Kemudian, tandai kertas saring sesuai jenis larutannya, lalu masukkan kertas saring tersebut ke dalam larutan dengan pinset. Selanjutnya, setelah kertas saring tersebut terendam beberapa menit, angkat kertas saring tersebut lalu letakkan di atas tinta yang telah tercetak pada kertas itu. Selanjutnya, tutup sampel pengujian dengan mika atau kaca. Letakkan beban 1 kg pada masing-masing sampel uji. Tunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam, pindahkan beban dari atas sampel pengujian dan angkat kertas saring dari cetakan dengan menggunakan pinset, serta amati tinta yang luntur pada kertas saring tersebut dan masukkan kertas saring ke dalam oven. Suhu ovennya itu harus 105 derajat Celcius dan tunggu selama 15 menit. Terakhir adalah setelah 15 menit itu keluarkan kertas saring dari dalam oven dan tinta warna magenta terlihat luntur di atas kertas saringnya itu. Nah, dari pengujian ini kesimpulannya adalah setiap tinta memiliki tingkat ketahanannya yang berbeda-beda pada larutan kimia. Contohnya, larutan yang digunakan adalah larutan asam, larutan basa, dan larutan deterjen. Dengan variabel ketiga jenis tersebut diuji pada tinta yang telah tercetak pada kertas, dengan media perantaranya itu berupa kertas saring yang direndam dengan ketiga larutan tersebut. Setelah itu, dapat disimpulkan pada percobaan ini, tinta yang luntur itu adalah tinta yang berwarna magenta. Tinta magenta luntur lebih pekat pada kertas saring yang terendam larutan basa. Tapi pada larutan asam tidak ada atau tidak terlalu pekat lunturnya. Apalagi pada larutan deterjen tidak luntur sama sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.